Kemudian di antara hak pemimpin yang hendaknya ditunaikan oleh rakyat adalah imtithalu amrihim fi ghairi maksiatillah. Ya, di anna dzalika qawamul amri wa tidhamuhu. Kemudian di antara hak pemimpin adalah kita mentaati perintah mereka selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah. Ya, jadi kalau pemerintah memerintahkan kita melakukan sesuatu yang bukan kemaksiatan, maka hendaknya kita taati. Ya, maka hendaknya kita taati. Seperti aturan-aturan lalu lintas. Ya. Kenapa dibuat aturan-aturan lalu lintas, dibuat marka-marka jalan? Ini tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan kemaslahatan bagi rakyat. Coba bayangkan kalau nggak ada aturan di jalan, ya akan terjadi tabrakan, kecelakaan. Maka selama pemerintah itu menyuruh sesuatu yang bukan kemaksiatan kepada Allah, hendaknya kita taati. Tapi kalau mereka memerintahkan satu kemaksiatan, tidak ada kewajiban untuk mentaati mereka. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq. Ya. Jadi kita taat kepada pemerintah selama yang diperintahkan itu bukan kemaksiatan. Kenapa kita hendaknya taat kepada mereka? Karena dengan taat kepada mereka, ya semua urusan itu menjadi teratur. Tanpa ketaatan, maka tidak akan ada keteraturan, tidak akan ada keteraturan. Dan perlu kita ketahui ya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan segala kekurangannya, kita itu tinggal di Indonesia itu masih lebih enak daripada saudara-saudara kita, ya misalnya di Timur Tengah. Indonesia itu sudah luar biasa. Saya dulu pernah tinggal di Yaman 3 tahun, lebih dari 3 tahun, ya baru bisa merasakan nikmatnya tinggal di Indonesia. Ya, karena Yaman itu negeri yang dipenuhi dengan konflik. Sampai sekarang pun pemerintahnya yang resmi tidak tahu kemana. Kayaknya pihak pemberontak, ya menguasai sebagian daerah. Pihak pemerintah daerahnya cuma segini, lainnya lagi nggak ada hukum di sana. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur. Jangankan untuk pembangunan, ya, karena perang terus-menerus, ya masalah pangan pun menjadi masalah bagi mereka. Sementara kita alhamdulillah dengan segala macam kekurangan, tapi alhamdulillah, ya nikmat keamanan kita bisa sekarang ini juga saya berkumpul di sini, ya tanpa ada gangguan, kumpul di tempat ini untuk melaksanakan kajian. Yang laki-laki kaum muslimin ya bisa dengan tenang ketika tiba waktu sholat mereka berjalan ke masjid tanpa takut dengan sesuatu. Sementara di sana ya, namanya desingan peluru itu menjadi suara yang kita dengar dalam keseharian kita. Demikian juga dentuman bom. Ya. Bayangkan, jangan kira enak ya. Saya dulu pernah tinggal di sana. Ya, kemudian pas pemilu itu terjadi kerusuhan di mana-mana. Dan orang-orang Yaman mereka bebas senjata, jadi orang itu bisa memiliki senjata api. Ya, selama mampu beli, bisa punya pistol, bisa punya AK-47 dan yang semisalnya. Maka pernah suatu ketika itu pas kita lagi belajar terdengar suara tembakan, ya itu kita di Indonesia yang nggak pernah dengar. Saya orang Indonesia yang nggak pernah dengar seperti itu. Rasanya ya Allah ya nggak nyaman ya nggak nyaman ya sampai minta izin. Sampai pernah saya minta izin nggak ikut malah jalan. Kenapa? Karena memang nggak tenang. Di sekitar mampus itu terdengar suara dentuman bom dan suara tembakan. Maka banyak bersyukur. Ya walaupun masih banyak kekurangan. Ya, saya kadang-kadang kalau keluar malam itu habis isi kajian, kadang-kadang itu lewat ring road itu sebel juga saya. Ini lampu jalannya mana ya? Ya lampu jalannya itu banyak yang mati. Kadang-kadang dalam hati itu nongol juga. Tapi kalau ingat keadaan di Yaman dulu, aduh bersyukurlah tinggal di Indonesia, masih bisa punya jalan. Masih bisa pulang dengan aman habis isi kajian, pulang dengan aman sampai ke rumah, itu alhamdulillah. Ya walaupun sempat kesel lampunya pada mati ya. Padahal sudah banyak dipotong kan, kita ketika beli pulsa itu ada pajak jalan ya, pajak lampu penerangan jalan. Banyak yang mati itu sebenarnya. Tapi ya kalau melihat kondisi
sebagian kaum muslimin, ya, apalagi di Afrika, ya, di Afrika keadaan mereka sebagian tempat itu politiknya nggak stabil, ya, banyak kekacauan. Nah, seperti di kita di Indonesia, alhamdulillah banyak sekali kenikmatan yang Allah SWT berikan, keamanan, ya, kemudian relatif sejahtera penduduknya, alhamdulillah. Baik, maka hendaknya selama mereka, ya, diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang bukan kemaksiatan kepada Allah, maka turutilah. Wa fi mukhalafatihim wa isyanihim intisyarul fawda wa fasadil amr. Ya, intisyarul fawda wa fasadil umur. Ya. Sebaliknya, menyelisih perintah mereka atau durhaka kepada pemerintah ini akan menyebarluaskan kekacauan dan kerusakan. Ya, kita lihat kalau negara yang seperti di Yaman itu, ya, jadi kerusuhan, atau di Suriah terjadi kerusuhan, terjadi peperangan, ya, maka kehidupan yang aman itu tidak bisa kita raih. Ya, seperti di Suriah sekarang, mana penduduk Suriah sekarang? Mereka menjadi gelandangan di negeri tetangga. Ya, ketika mereka tidak patuh kepada pemerintah, ketika mereka memberontak kepada pemerintah, maka terjadi kekacauan yang luar biasa. Akhirnya sampai sekarang kasihan, ya, penduduk Suriah, mereka di Turki jadi pengungsi, ya, kemudian di negeri-negeri lain, di Saudi, di negeri-negeri lain mereka jadi pengungsi, ya. Demikian juga di Yaman, ya, di Yaman ketika dulu ada presiden yang sah, kemudian ditumbangkan. Apa yang terjadi setelah itu? Pemberontak berhasil untuk mengambil kekuasaan. Kalau ibu lihat itu berita Yaman di hari-hari ini, banyak anak-anak yang malnutrisi, ya, nggak punya makanan untuk dimakan, kemudian kekeringan di berbagai tempat, mereka tidak punya sumber air yang sehat, ya. Akibat apa? Akibat itu tadi, ya, mencabut ketaatan dari pihak pemimpin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan para pemimpin di tengah-tengah kalian. Nah, kita bisa lihat dalam redaksi ayat ini, dari redaksi ayat ini kita bisa lihat ketika Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, ya, Allah perintahkan kita dengan redaksi atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Ketika berbicara atau memerintahkan untuk taat kepada Rasul, ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Tapi kepada pemimpin tidak ada wa atiul amri minkum. Dan tapi apa? Wa ulil amri minkum. Langsung wa ulil amri minkum. Ini ada faedahnya, ibu yang dirahmati Allah. Faedahnya apa? Faedahnya bahwa taat kepada Allah itu adalah taat yang mutlaqah. Taat yang mutlak, taat tanpa tapi. Demikian juga taat kepada Rasulullah SAW juga taat yang mutlaqah, taat tanpa tapi. Tapi kalau ulil amri, ini ada syaratnya. Ya, syaratnya ketika apa yang mereka perintahkan tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, barulah kita taat. Kalau mereka memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang melanggar syariat Allah, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaati mereka. Ya. Namun kalau yang mereka perintahkan adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan syariat, kita laksanakan. Sebenarnya mudah saja dari rakyat, ya. Jadi kalau pemerintah itu memerintahkan sesuatu, kita lihat ini bertentangan dengan syariat aja. Kalau nggak bertentangan, kita taati. Ya. Kalau bertentangan, ya sudah, tidak ada kewajiban bagi kita untuk taat. Selesai. Baik. Kemudian ayat ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, alal mar'i al-muslimi as-sab'u wa ta'ah fi ma ahabba wa karih illa an yu'ammar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Nabi SAW mengatakan seorang muslim itu wajib untuk mendengar dan taat, baik dalam perkara yang dia sukai atau perkara yang tidak dia suka, ya, kecuali kalau dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Apabila dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak wajib baginya untuk mendengar dan taat. Atau bahkan janganlah dia dengar dan taat terhadap perintah
tersebut. Ya, jadi apa kaidahnya itu adalah ketika yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah kita laksanakan, tapi ketika bertentangan dengan syariat Allah maka kita tinggalkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'alal mar'il muslim, atau kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar mengatakan, "Kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa nazalna manzilan." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Kemudian kami pun singgah di suatu tempat. Fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu jamaah. Maka tiba-tiba seorang penyeru yang disuruh oleh Nabi alaihi salatu wasallam menyerukan as-salatu jami'ah. Ya, tegakkan salat berjamaah. Fajtama'na ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pun berkumpul di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innahu ma min nabi yab'athahu Allah illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khair ma ya'lamu lahum." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ya dia berkewajiban untuk menunjukkan kepada umatnya semua kebaikan yang dia ketahui. Ya. Jadi tidak ada seorang nabi pun ya ketika dia diutus kepada satu kaum melainkan dia akan sampaikan kebaikan yang dia ketahui kepada kaum tersebut. Wa yundhiruhum syarra ma ya'lamu lahum. Demikian juga dia berkewajiban untuk memberikan peringatan atas kejelekan atau keburukan yang dia ketahui. Nah, ya, jadi seorang nabi itu punya kewajiban untuk menyampaikan ya kebaikan, semua kebaikan yang dia ketahui dia sampaikan kepada umatnya. Demikian juga semua keburukan yang dia ketahui dia ingatkan umatnya untuk berhati-hati. Qala wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Dan sesungguhnya umat kalian ini ya kebaikannya dijadikan pada generasi awalnya. Artinya generasi awal umat ini mereka adalah generasi yang terbaik. Wa sayusibu akhirahum bala'un wa umurun tunkirunaha. Adapun generasi akhir atau generasi belakangan mereka akan ditimpa musibah dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Wa taji'u fitanun yuraqiqu ba'daha ba'dan. Maka akan datang ujian dan cobaan ya semakin hari semakin besar. Ya, jadi ujian yang menimpa itu semakin hari semakin besar. Taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadhihi mahlikati. Akan datang ujian dan cobaan sampai seorang mukmin itu mengatakan ini adalah kebinasaanku. Wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadhihi. Maka kemudian datang lagi fitnah yang lebih besar, maka kaum mukmin mengatakan inilah kebinasaanku. Jadi fitnah itu setiap kali datang membesar, semakin membesar, ya semakin berat, sehingga orang-orang itu mengira bahwa inilah akhir dari kehidupannya. Saking besarnya ujian yang dia hadapi. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman ahabba an yuzahziha 'anil nar ya wa yudkhilul jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Maka barang siapa yang ingin untuk diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya ya ketika kematiannya itu datang, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan syarat kalau ada ingin selamat ya dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya di sini ada dua. Yang pertama, yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaknya Anda berada dalam keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi ketika kematian itu datang, Anda dalam keadaan beriman. Kemudian yang kedua, ini yang hubungannya dengan Allah.
wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Syarat yang kedua, engkau meninggal dunia dalam keadaan engkau memperlakukan manusia sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh mereka. Jadi dia memperlakukan manusia sebagaimana dia diperlakukan, dia ingin diperlakukan. Ya, kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, dengan ramah, maka kita memperlakukan orang lain dengan baik dan ramah. Kalau kita tidak ingin dizalimi, maka kita tidak menzalimi orang lain. Maka dengan dua syarat ini, dia beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan, maka niscaya dia akan selamat dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kemudian bagian akhir dari hadis ini yang berkenaan dengan pemimpin, wa man bai'a imaman fa aqahu safqata yadihi wa samarati qalbihi wa samarata qalbihi falyuti'hu in istata'. Barang siapa yang telah mengulurkan tangannya untuk membaiat pemimpin dengan sepenuh hati, artinya ketika dia sudah menyetujui diangkatnya seorang pemimpin, maka hendaknya dia taati pemimpin tersebut sesuai dengan kemampuannya. Fa in ja'ahu akharu yunazi'uhu fadribu unuqal akhar. Apabila ada orang lain yang berupaya untuk menggulingkan pemerintah resmi tersebut, maka penggalah kepala orang yang memberontak itu. Kalau ada orang yang ingin menyingkirkan pemimpin yang resmi, melakukan kudeta atau melakukan pemberontakan, maka hendaknya dia dihukum. Tuah Muslim. Jadi kalau kita sudah mengangkat seorang pemimpin, maka hendaknya kita taat kepada mereka. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang bagaimana sikap kita kepada para pemimpin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rajulun. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'alunana haqqahum wa yamna'unana haqqana fama ta'muruna. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, bagaimana kalau kita menghadapi pemimpin yang kurang menunaikan hak rakyatnya? Orang itu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila kami dipimpin oleh para pemimpin yang selalu menuntut hak mereka kepada kami, tapi mereka tidak memberikan hak kami, tidak memberikan hak kami. Yamna'unana haqqana. Mereka menahan hak kami dan tidak memberikannya. Fama ta'muruna, maka apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Nabi? Fa'alallahu anhu, maka Nabi SAW berpaling dari orang tersebut. Thumma sa'alahu marratan thaniyah. Kemudian dia bertanya kembali kepada Nabi SAW. Barulah Nabi SAW memberikan pengarahan kepadanya. Faqala Rasulullah SAW, isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma humilu wa alaikum ma humiltum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dengar dan taatlah, karena sesungguhnya mereka akan menanggung tanggung jawab mereka dan kalian akan menanggung tanggung jawab kalian. Jadi kita kalau misalnya pemerintah tidak menunaikan hak rakyatnya, ya sudah bersabar, karena nanti itu akan kembali kepada kita. Ingat hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang menjadi hak kita itu pasti akan kembali kepada kita. Kalau misalnya pemerintah tidak memberikannya, maka nanti akan diberikan kepada kita di akhirat. Dan di akhirat nanti transaksinya bukan lagi dalam bentuk harta benda, tidak, tapi dengan pahala. Barternya itu dengan pahala. Bayangkan, tiba-tiba di akhirat nanti dapat setoran pahala. Dari mana ini? Ini hak yang harusnya kamu dapatkan sebagai rakyat yang tidak diberikan oleh pemimpinmu. Luar biasa Kalau misalnya pemimpin yang zalim, banyak mengambil hak rakyatnya, harusnya rakyatnya dapat pendidikan yang berkualitas, dapat fasilitas kesehatan yang gratis, jalan yang baik, tidak ada yang kelaparan. Namun karena pemerintahnya zalim, tidak memberikan hak tersebut kepada rakyatnya, maka nanti akan datang di akhirat.
Ya, jangan khawatir akan datang di akhirat. Wa alaikum ma humiltum, dan atas kalian untuk melaksanakan tanggung jawab kalian. Ya sudah. Ya, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Ya, kalau dia memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, kita laksanakan, selesai. Ya, kita laksanakan saja kewajiban kita sebagai rakyat. Adapun hak kita yang mungkin mereka ambil secara zalim, insya Allah akan kembali kepada kita. Baik. Kalau hukuki wulati ala ra'iyatihi, di antara hak pemimpin yang hendaknya ditunaikan oleh para rakyat, musa'adatul ra'iyyah li wulatihim fi muhimmatihim bihaitsu yakununa 'aunan lahum 'ala tanfidil amri al-mukili ilaihim. Di antara hak pemerintah yang hendaknya ditunaikan oleh para rakyat hendaknya membantu para pemimpin, ya, untuk mewujudkan kemaslahatan. Ya, hendaknya dia menolong para pemimpin untuk melaksanakan tugasnya, jangan kemudian malah memberati mereka. Hendaknya kita berupaya untuk meringankan tugas-tugas mereka. Wa an ya'rifa kullu wahidin dawrahu wa mas'uliyatahu fil mujtama' hatta tusira al-umur ala wajhil matlub. Dan setiap orang hendaknya memperhatikan apa peran yang bisa dia lakukan di tengah-tengah masyarakat, sehingga apa yang dicita-citakan itu bisa terwujudkan. Fa innal wulata idza lam tusa'iduhum ar-ra'iyyah ala mas'uliyatihim lam ta'ti 'ala al-wajhil matlub. Karena para pemimpin kalau tidak dibantu oleh rakyatnya, maka sulit bagi mereka untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Baik, inilah yang menjadi hak antara rakyat dan pemerintah. Ya, pemerintah itu berhak untuk mendapatkan dukungan dari rakyatnya untuk ditaati dalam kebaikan, ya, dan tidak dalam kemaksiatan. Dan hendaknya para rakyat, adapun pemimpin, maka tugas mereka adalah bagaimana menciptakan kemaslahatan dunia akhirat terhadap rakyat yang dia pimpin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi, ya, kalau kita melihat kekurangan-kekurangan pada pemimpin kita, banyak-banyak bersabar. Banyak-banyak bersabar. Dan kita melihat, ya, kondisi negara-negara lain, ya, ketika mereka tidak bersabar terhadap pemerintah mereka, maka terjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai sini.